kembali lagi ke dalam YouTube channel P2KPTK2 Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai bahasa pemrograman PHP. Sekarang kita masuk ke dalam materi if else else if. Apa sih itu if else else if? If else else if itu merupakan suatu rumus atau formula yang digunakan untuk memeriksa suatu kondisi. Jadi, pada kondisi tertentu program atau perintah apa yang selanjutnya digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang telah diprogram. Mungkin secara singkat seperti ini mengenai if else else if. Jadi biar tidak bingung, mari kita coba untuk praktekkan secara langsung mengenai penerapan if else else if. Dan saya juga coba untuk menjelaskan menggunakan beberapa perumpamaan atau gambaran mengenai if else atau percabangan kalau misalkan tidak ada if else atau program sederhana seperti ini. Mulai, selamat pagi, selamat datang, sampai jumpa, dan selesai. Ini adalah contoh program yang sederhana tanpa adanya kondisi lain. Jadi ini programnya hanya selinier, sejalur doang, satu jalur, tanpa adanya cabang lainnya. Nah, untuk percabangan jadinya akan nanti seperti ini. Mulai, selamat pagi, selamat datang. Nah, di sini ada percabangan apakah dia mau keluar iya atau tidak. Jadi kalau ada percabangan ada dua opsi, atau mungkin ada opsi lainnya. Nah, untuk percabangan ini ada dua opsi, dia mau keluar iya atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita pilih tidak, dia akan ngeprint atau memunculkan tidak jadi keluar. Nah, untuk iya, dia akan masuk ke dalam bagian sini sampai jumpa bisa selesai. Seperti itu kalau misalkan ada percabangan. Nah, if else else if ini termasuk dalam kata atau materi percabangan seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam contoh penerapannya dalam PHP. Kita buat seperti ini. Nah, pertama-tama teman-teman buat dulu file if else.php dengan mengklik bagian sini. Sesuai dengan folder yang sebelumnya kita sudah buat mengenai belajar PHP. Setelah masuk di belajar PHP, klik new file. Habis itu ketik if else.php. Oke, setelah teman-teman sudah membuatnya, kita masuk. Kita contoh buat dulu PHP. Nah, kita coba untuk percabangan if dulu. Percabangan if adalah percabangan paling sederhana. Biasanya di sini digunakan hanya ada satu tindakan yang harus dilakukan. Bentuknya seperti ini. If di sini kita kasih contoh kondisinya. Kurung kerawal. Nah, nanti eksekusinya ada di bagian sini. Nah, untuk kondisi ini bisa kita isi dengan nilai boolean atau kita bisa buat pernyataan untuk menghasilkan nilai boolean seperti itu. Nah, ini untuk contoh awalnya atau rumus awalnya. Kalau misalkan kita buat dalam suatu kasus, nanti akan jadi seperti ini. Kita coba suatu contoh. Total belanja if dolar total belanja lebih besar. Maaf, di sini kita tulis sama dengan 150.000. 150.000. Tolong aja lupa. Lebih besar 100.000 di sini. Kurung kerawal, enter, echo, kutip 2 di atas. Anda mendapatkan bonus. Ketik koma. Setelah sudah kita save. Oke, setelah sudah kita buat seperti ini, dan bagian atas rumusnya kita coba untuk komentari dulu seperti ini dengan menekan tombol kontrol dan slash, maka akan jadi seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita save, kita masuk ke dalam browser masing-masing. Nah,
akan muncul hasil seperti ini. Anda mendapatkan bonus. Karena kenapa? Ya karena nilai dari kalau misalkan total belanja lebih dari 100.000, maka akan memunculkan pemberitahuan atau mungkin tulisan seperti ini, Anda mendapatkan bonus. Maka dari itu, kalau kita menulis belanja di sini lebih dari 100.000 akan muncul tulisan seperti ini. Jadi kondisi atau pernyataan ini nilai true. Maka kode ada yang dalamnya ini akan dieksekusi atau akan muncul seperti itu. Namun apabila di bawah dari 100.000 ini akan bernilai false dan tidak muncul tulisan seperti ini. Kita coba 90.000 aja, kita save, kita refresh. Nah, kalau misalkan di luar dari kondisi tadi, di bawah 100.000 tidak akan muncul eksekusi seperti tadi, seperti itu. Kita masuk lagi ke dalam text editor masing-masing. Kita lanjut ke dalam percabangan if else. Jadi kalau ini adalah satu pilihan, awalnya ada dua pilihan. Contoh seperti ini. Kita coba untuk komentar dulu ini. Kita coba $umur sama dengan 14. If kurung $umur lebih kecil dari 18 kurung kurawal echo di koma, banyak kita kasih else, echo. Kalau misalkan di luar dari kondisi tersebut akan muncul tulisan seperti ini. Kita save. Setelah kita save, kita masuk ke dalam browser. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Harap penampilan sudah ada nomor yang telah ditentukan. Kenapa seperti itu? Karena kita men-set atau kita memprogram umur di 14. Jadi, jika umur lebih kecil dari 18, maka akan muncul tulisan seperti ini. Tetapi kalau umur lebih besar dari 18 akan muncul tulisan dengan kondisi yang lain, eksekusi dengan seperti ini, seperti itu. Coba kita set umurnya di 20. Kita save sebagai browser, kita refresh. Nah, silakan menonton film ini. Jika umur lebih besar dari 18 akan muncul kondisi seperti ini. Tapi kalau misalkan umur di bawah 18, lebih kecil dari 18 akan muncul kondisi yang pertama. Tapi kalau lebih besar dari 18, kondisi yang kedua. Sekarang kita coba untuk percabangan if else, else if. Kita komentar dulu bagian sini. Nilai 88 misalkan. Kita buat suatu contoh kasus penilaian. Jika nilai $nilai lebih besar dari 90 kurung kurawal, grade akan A. Else if kurung $nilai
lebih besar dari 80, kurung kurawal, grade-nya akan B. Else if dolar nilai lebih besar dari 70, dolar grade sama dengan C misalnya. Else if dolar nilai lebih besar dari 60, kurung kerawal, dolar grade sama dengan D. Else kurung kerawal, dolar grade misalkan ho, nilai Anda 2, dolar nilai BR. Ho dengan grade 2, dolar grade di komik. Saya save. Oke, setelah di save, untuk kondisi nilai ini lebih besar dari 90, lebih besar dari 80 itu B, lebih besar dari 70 itu C, lebih besar dari 60 itu D, dan seterusnya. Nah, ini hanya contoh dari saya aja. Nah, teman-teman bebas kalau ingin ada A+, atau mungkin ada A-, ada B+, ada C+, dan lain-lain. Itu nanti teman-teman sesuaikan aja gitu, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau saya buat contoh sederhana seperti ini. Nah, kalau misalkan kita sudah set nilainya di 88, kita coba save. Kita masuk ke browser. Nah, nilai akan muncul, nilai Anda adalah 88 dengan grade B. Kalau misalkan kita rubah 95, misalkan 95, kita save, masuk ke browser, kita refresh, 95 dengan grade A. Kalau misalkan kita buat di bawah 60 gitu, di sini ada else grade E. Apa sih maksudnya? Nah, kalau misalkan nilainya di luar dari nilai ini semua, dia akan masuk ke dalam kondisi seperti ini gitu. Nah, kalau nilai Anda 50 grade E, maka akan masuk ke dalam kondisi paling bawah, yaitu di kondisi di sini. Oke, setelah sudah kita masuk lagi ke dalam text editor. Kita coba lagi, ada satu lagi namanya percabangan bersarang. Kita komentari dulu di bagian sini. Untuk percabangan bersarang contohnya seperti ini. Jadi kita buat ada dua variabel. Yang pertama misalkan umur. Umur di sini kita taruh 17. Dan di sini misalkan status pernikahan. Menikah kita taruh false. If dolar umur lebih besar dari 18, kurung berawal, if kurung dolar menikah, kurung berawal, ho, selamat datang
bapak atau ibu. Else, kurung terawal. Echo, selamat datang wahai pemuda. Di bawahnya else, echo, mohon maaf, website tidak dapat diakses. Titik koma. Nah, sudah kita kasih tutup program. Kita save. Jangan lupa di sini kita kasih titik koma. Kita save. Masuk ke web browser. Kita refresh. Nah, di sini akan tertera kondisi mohon maaf website tidak dapat diakses. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita umurnya lebih kecil dari 18, umur kita 17 dan status pernikahan itu masih false. Kita coba untuk kalau misalkan umur kita di atas 18, misalkan 19, kita save, kita masuk web browser. Nah, di sini akan muncul tulisan selamat datang wahai pemuda. Masuk dalam kondisi yang di sebelah sini. Nah, kalau misalkan kita tulis di sini status pernikahannya adalah true, kita save, maka akan muncul tulisan selamat datang bapak dan ibu. Maka dari itu, tadi kenapa alasannya tulisan kondisinya masuk seperti ini, mohon maaf website tidak dapat diakses karena tadi kita setting programnya umur kita 17. Maka dari itu, dan status pernikahan kita atau status menikah kita itu false. Kalau misalkan umur kita di atas 18, yaitu 19, 20 dan seterusnya, akan masuk dalam kondisi yang sebelah sini. Dan kalau misalkan pernikahan kita adalah true, maka akan masuk dalam kondisi yang sebelah sini. Jadi seperti itu pembahasan mengenai if, else, if. Semoga sobat kompeten dapat dengan jelas memahami pada pembahasan kali ini. Tapi tetap sobat kompeten dapat melatih lebih lanjut terkait pembahasan mengenai if, else, if ini dengan contoh-contoh yang lainnya. Tonton terus playlist Ngopi, Ngoding Happy, dan jangan lupa like and subscribe. Untuk teman-teman yang bertanya dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.